Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kalian di channel English of Indonesia bersama saya Miss Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kata ganti dalam bahasa Inggris atau yang kita sebut dengan pronoun. Pronoun itu ada beberapa jenis. Ada subject pronoun, ada object pronoun, ada reflexive pronoun, dan ada relative pronoun. Pada pembahasan kali ini, kita akan fokuskan tentang relative pronoun. Apa itu relative pronoun? Apa fungsinya? Dan bagaimana cara menggunakannya? Silahkan simak penjelasannya berikut ini. Relative pronouns. Apa itu relative pronoun? Relative pronoun adalah kata ganti penunjuk orang atau benda yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat yang menerangkan noun atau kata benda itu sendiri. Dalam penggunaan relative pronoun, kita mengenal adanya relative clause. Relative clause terdiri dari relative pronoun yang diikuti dengan kalimat independen, lengkap dengan subjek dan kata kerja setelahnya. There are 5 relative pronoun in English. Jadi di sini ada 5 relative pronoun dalam bahasa Inggris. Yang pertama, that, itu berfungsi untuk menggantikan subjek kalimat. Kata ganti ini bisa digunakan untuk orang atau benda lainnya. Kata that merupakan jenis relative pronoun yang bisa dipadukan dengan jenis noun apapun. Bisa orang, bisa hewan, atau bisa benda mati. Nah, di sini tadi fungsinya sebagai pengganti subjek dalam sebuah kalimat. Nah, kata ganti ini digunakan untuk orang atau benda. Jika untuk menggantikan benda, pronoun ini lebih formal daripada which. Baik, kita lanjutkan. Who. Who digunakan untuk menggantikan subjek orang, bukan benda. Who di sini jelas ya, berfungsi untuk menggantikan khusus subjek orang. Jadi tidak boleh untuk menggantikan subjek berupa benda. Selanjutnya ada whom. Digunakan untuk menggantikan objek orang, bukan benda. Jadi di sini relative pronoun yang berfungsi untuk menggantikan objek berupa manusia saja. Jadi benda tidak termasuk dalam whom ini. Kemudian yang keempat, which digunakan untuk menggantikan subjek dan objek yang berbentuk benda atau selain manusia. Jadi di sini digunakan khusus untuk benda dan posisinya sebagai subjek ataupun objek. Jadi boleh posisinya pada subjek boleh atau pada objek boleh. Kemudian whose. Whose digunakan untuk menggantikan possessive pronoun atau sebagai kata ganti kepemilikan atau kepunyaan. Subjek di sini yang bisa berfungsi sebagai subjek atau menggantikan subjek yaitu who, which, dan that. Ini untuk posisi subjek. Who ini untuk people, manusia, dan household animals juga boleh. Household animal ini maksudnya binatang peliharaan. Jadi boleh digunakan untuk orang ataupun hewan peliharaan, khusus untuk who. Sedangkan which ini pada posisi subjek digunakan hanya untuk things atau benda dan animals dan hewan. Sedangkan pada posisi subjek that itu bisa digunakan untuk people, orang, benda, dan boleh juga untuk animals. Jadi kalau khusus untuk thing, untuk menggantikan kata benda, ini that ini lebih formal daripada which. Kita lihat contohnya. The person who met me yesterday is my neighbor.
Orang yang bertemu denganku kemarin adalah tetanggaku. Kemudian di sini nomor 2, the vase which was broken by Vino was very expensive. Vase yang dipecahkan oleh Vino itu sangat mahal. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan ya, relative pronoun ini subject plus verb. Jadi relative pronoun subject, kemudian ini who yang bentuknya subject who, kemudian langsung diikuti dengan verb met di sini. Kenapa pakai verb 2? Karena bertemunya yesterday, jadi menyesuaikan kalimatnya. Kalau ketemunya kemarin ya berarti kita menggunakan verb 2. Kalau ketemunya hari ini berarti kita menggunakan meet atau verb 1. Jadi setelah orang, kemudian subjeknya relative pronoun dalam bentuk subjeknya who, kemudian diikuti dengan verb. Yang kedua juga sama, kita ambil contoh yang which untuk thing, vase itu benda. Kemudian yang untuk benda posisi subjek itu adalah which. Nah, ini relative pronounnya subjeknya which, kemudian diikuti dengan verb was broken. Di sini dipecahkan oleh Vino. Jadi langsung diikuti dengan verbnya. Selanjutnya pada posisi objek itu kita ada whom, ada which, dan ada that lagi. Whom itu posisi objek hanya untuk menggantikan manusia, kemudian household animal atau hewan peliharaan. Kemudian yang which itu untuk thing dan animal, posisinya sebagai objek, dan that itu untuk manusia, untuk benda, dan juga binatang, tetap posisinya pada objek. Contohnya, the old woman whom I helped was Nina's grandmother. Wanita tua yang aku bantu adalah neneknya Nina. Kemudian yang kedua, the man whom you have talked to is the manager. Laki-laki yang kami bicara dengannya adalah manager. Jadi kita bisa lihat relative pronoun dalam bentuk objek. Di sini kita coba contohnya, kita ambil contoh whom ini. Jadi posisi old woman ini objek yang digambarkan, yang aku bantu. Jadi wanita tua yang aku bantu itu wanita tuanya itu posisinya sebagai objek yang diapakan gitu. Kemudian yang kedua juga sama, kita ambil contoh dari whom yang berbentuk manusia. The man whom you have talked to is the manager. Ini juga the man yang kami bicara dengannya, maksudnya yang diajak bicara oleh kami. Nah, yang diajak bicara oleh kami adalah seorang manajer, maksudnya seperti itu. Jadi, man-nya ini posisinya sebagai objek yang diajak bicara, maksudnya. Kemudian di sini diikuti dengan subjek, you, kemudian baru verb talk. Ini juga sama, whom, ini relative pronoun objek, kemudian I subjek, dan help itu bentuk verb 2. Kemudian ada posesif, kepemilikan. Ini ada whose dan ada of which. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini. Whose itu untuk kepemilikan berupa manusia dan animals. Sedangkan of which itu untuk benda. Contohnya, there is a new student whose name is Fania. Ada seorang murid baru yang namanya Fania. Contoh yang kedua, the woman whose house we bought migrated to Jepara. Wanita yang rumahnya kami beli pindah ke Jepara. Jadi di sini rumusnya itu adalah relative pronoun whose plus noun atau kata benda. Jadi di sini ada seorang murid yang namanya
berarti setelah whose ini langsung diikuti dengan kata bendanya yang namanya. Kemudian yang kedua juga iya, the woman whose house, wanita yang rumahnya kami beli pindah ke Jepara. Jadi relative pronoun whose langsung diikuti dengan kata benda. Kemudian ada place. Itu ada where, in, atau at which. Kita coba ambil contoh. I have an offer to work in the company where I worked 2 years ago. Aku ditawari bekerja di perusahaan di mana aku bekerja 2 tahun yang lalu. Jadi where-nya itu di mana untuk tempat. Jadi sangat jelas sekali di sini. Kemudian yang kedua, the store on the corner where we usually buy all of our art supplies burned to the ground. Toko paling ujung di mana kami biasa membeli kebutuhan sehari-hari terbakar habis. Jadi di sini where itu langsung diikuti dengan subjek lagi. Di sini juga where, kemudian ada subjek baru ya. Ini juga langsung verbnya. Baik. Selanjutnya ada contoh lagi. Di sini ada klausa awal, ada 2 kalimat yang terpisah, masing-masing independen. Jadi ada kalimat independen. She bought a small house. Dia membeli sebuah rumah kecil. Kalimat yang kedua, a poor family live in there. Jadi sebuah keluarga kecil tinggal di sana. Jadi kita ambil klausa pertama, dia membeli rumah kecil di mana a poor family live in there. Penggabungannya, she bought a small house where a poor family lives in. Kemudian ada place. Ini waktu ya, when atau on which. Nah, di sini contohnya the day when the concert take place is Saturday. Hari ketika konser diadakan adalah hari Sabtu. Jadi ketika ini menunjukkan waktu ya. Kemudian yang kedua, the hour when the national examination begins is 7:30 a.m. Jam ketika ujian nasional mulai adalah jam 7.30 pagi. Jadi jelas, ini ketika, ini jelas sekali. Kemudian di sini ada 2 kalimat independen lagi. Klausa awalnya adalah I remember the day. Yang kedua, we bought a new car on that day. Jadi apabila digabungkan, itu I remember the day, saya teringat hari itu. When we bought a new car, ketika kami membeli sebuah mobil baru. Jadi jelas sekali ya. Jadi saya teringat hari itu ketika kita membeli atau kami membeli a new car. Kemudian di sini ada subjek. Contoh kalimatnya yang sudah digabung. The person who met me yesterday is my neighbor. Tadi sudah disebutkan. The person who met me yesterday is my neighbor. Yang kedua, the motorcycle which hit the kid was black. Kemudian, the house that are in the corner is mine. Kemudian, objeknya, the person whom I met yesterday is my neighbor. Yang kedua, the motorcycle which I got from my father is new. Here, di sini relative pronoun is optional. Jadi pilihan di sini. Jadi ini boleh dipakai, boleh tidak which-nya. Karena ini yang bentuknya optional atau pilihan, boleh dipakai, boleh tidak. Kemudian, the house that are in the corner is mine. Rumah yang, ini benda ya, jadi kita menggunakan that. Ada di pojokan itu adalah milikku. Kemudian yang bentuk posesif atau kepemilikan, the lady whose wallet was lost is my neighbor. Wanita yang dompetnya hilang
itu adalah tetanggaku. The boy whose sister in grade 7 is good in soccer. Jadi anak laki-laki yang adiknya di kelas 7 itu sangat terampil dalam sepak bola. Nah, note-nya di sini catatannya, relative pronoun can refer to singular or plural, and there is no difference between male and female. Jadi, relative pronoun itu bisa mengacu pada singular yang jumlahnya satu ataupun yang jumlahnya banyak, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Aturannya tetap sama. Di sini saya mempunyai soal. Choose the proper relative pronoun for the following sentences. Number 1. The motorcycle blah 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 hit the kid was black. Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya adalah which. Jawabannya adalah which. Kenapa? Karena motorcycle itu posisinya sebagai subjek dan dia benda. Jadi, yang posisinya subjek untuk benda adalah yang which. Oke, sekarang soal nomor 2. The boy blah 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 team won yesterday want to celebrate a party. Apa jawaban nomor 2? Jawabannya adalah whose. Kenapa whose? The boy, anak-anak yang timnya menang kemarin ingin mengadakan sebuah pesta. Jadi di sini whose, the boy yang timnya menang. Jadi yang timnya menang. Jadi yang di sini itu menuju pada timnya menang. Jadi kepemilikan. Begitu. Kemudian soal yang ketiga. Celine lost the folder blah 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 contain the documents. Jawaban nomor 3 adalah which. Di sini jawabannya adalah which. Kenapa which? Celine yang kehilangan folder itu yang isinya adalah dokumen-dokumen. Jadi yangnya di sini itu menerangkan folder, yaitu kata benda. Kata benda dan posisinya sebagai objek ya. Kemudian yang keempat, the girl who greets me blah blah blah, I arrived with my sister. Jawaban nomor 4 adalah when. Jadi gadis yang menyapaku ketika aku tiba adalah saudara perempuanku. Oke, yang terakhir, nomor 5. I want to go to the place blah 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 reminds me of my parents. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah which. I want to go to the place. Saya ingin pergi ke tempat yang mengingatkanku kepada orang tuaku. Jadi which ini mengacu pada place dan posisinya sebagai objek. Jadi benda dan posisinya sebagai objek. Jadi relative pronoun yang digunakan adalah which. Itu tadi penjelasan tentang pronoun atau kata ganti dalam bahasa Inggris. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe video ini agar terus ada. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.